Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, berjudul Bersedia Mengampuni. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas hari yang baru ini. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon untuk buka hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kitab 1 Samuel pasal ke-24, demikian sabda Tuhan. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu.
Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, bagaimana Saul memandang Daud? Bagaimana Daud memandang Saul? Dan apa yang membuat Daud memilih untuk tidak terluka dan membenci Saul? Mengapa? Sobat WB, apa yang kita lakukan jika kita ada di posisi Daud? Sangat wajar dan manusiawi rasanya saat ada kesempatan untuk membalas apa yang dilakukan Saul terhadapnya. Namun, Daud memilih untuk tidak melakukan itu. Apa yang membuat Daud bersikap demikian? Padahal Alkitab mencatat 2 kali Daud punya kesempatan untuk membalas niat jahat Saul untuk membunuhnya. 1 Samuel 24 dan 26. Cara pandang kita terhadap suatu masalah ataupun kepada seseorang menentukan sikap dan perilaku kita terhadapnya. Demikian juga halnya dengan sikap Daud kepada Saul. POV Daud kepada Saul adalah seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Hatinya berdebar-debar saat ia telah memotong punca jubah Saul. Inilah saat di mana pertimbangan hati dan pikiran Daud bergejolak. Dan pada akhirnya, Daud menjatuhkan pilihannya seperti dituliskan di ayat 7. Lalu berkatalah dia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Cara pandang kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Bagi Daud, Saul adalah tuannya, ayah mertuanya, dan yang terpenting adalah seorang yang diurapi Tuhan. Sikap hati ini menunjukkan kedewasaan Daud dan sebaliknya sikap Saul yang dikuasai iri hati kepada menantu laki-lakinya yang juga sekaligus dianggap sebagai saingannya adalah bentuk sikap kekanak-kanakannya. Adakah kita sadari bahwa kadang cara pandang kita yang cenderung egois atau berpusat pada diri sendiri menunjukkan sikap kita yang tidak dewasa? Jika engkau menyadarinya, justru ini menjadi kesempatan untuk kita belajar menjadi dewasa, menyelaraskan cara pandang kita dengan apa kata firman Tuhan, dan memilih untuk bersedia mengampuni. Seperti Daud, kita perlu terus belajar dan bertumbuh hidup berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita membagikan kepada rekan kelompok pemberitaan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan, ajarku untuk melihat setiap orang dan setiap situasi dari kacamata-Mu. Bentuk hatiku agar tidak dikuasai oleh ego dan keinginan untuk membalas. Seperti Daud, tolong aku memilih untuk hidup berkenan kepadamu. Meski hati dan pikiranku bergumul, aku ingin untuk penuh dikuasai oleh kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Cara pandang kita ditentukan oleh apa yang kita percayai.